Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Al-Qudwa? Senang sekali saya Lilo Rohili kembali menyapa sahabat Al-Qudwa semuanya. Di kesempatan hari ini di 10 terakhir bulan puasa ya, bulan Ramadan. Gimana puasanya? Semoga lancar terus ya. Makin kencang ini untuk tilawah dan juga ibadah-ibadahnya. Nah, ngomongin soal Ramadan, kali ini saya membawa sahabat saya bersama keluarganya yang kayaknya ramai gitu ya. Hari ini akan ngobrol-ngobrol seputar ya apa saja yang bisa kita obrolkan, dan mudah-mudahan dari obrolan tersebut ada value yang nanti kita dapatkan gitu. Langsung saja kita ketemu sama keluarga Pak Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah ya. Oke. Ada namanya katanya? Oh, keluarga cinta. Aja. Cinta. Ada filosofinya atau ada kesingkatannya atau ada penjelasannya? Sebenarnya itu ada akronim-akronimnya. Cuma karena sudah lama ya kita pernah presentasi di hadapan guru-guru yang lain ya. Waktu itu camp gitu di Gunung Bunder. Filenya ada sih, kertasnya cuma kita lupa. Akronimnya dari nama-nama masing-masing atau bukan, ada sesuatu kata tertentu gitu? Ya, kata-kata tertentu. Yang mengarah kemana tuh? Keluarga Qurani lah gitu. Keluarga Qurani, Masya Allah. Nah itu cluenya sahabat Al-Qudwa ya, kita nanti akan ngobrol seputar keluarga mereka. Jadi gini, kalau nggak salah tahun lalu, pas momennya sama dengan sekarang itikaf gitu ya, saya tuh ngelihat Pak Ivan tuh ada satu momen di mana lagi ngobrol sama adik-adiknya, sama siapa waktu itu? Rikza juga ada hari itu. Terus kemudian ngomongin tentang kandungan Al-Quran atau tadabur atau apa gitu ya. Kemudian diselingi ketawa-ketawa kecil gitu. Kemudian yang sang adik ngerasa malu karena salah dan sebagainya. Nah, itu sebuah pemandangan yang romantis yang menurut saya gitu ya, ya harus kita potret dan kita bawa ke podcast ini dan kita obrolin gitu. Betul nggak sih sebetulnya yang terjadi waktu itu Pak Ivan sedang ingin mengajak keluarganya untuk mengarah ke keluarga Qurani gitu. Sadar atau tidak sadar mungkin ya gitu. Gimana nih? Betul sekali Pak Lelo. Jadi kita baru tahun kedua nih mengadakan iktikaf bareng keluarga. Sebelum-sebelumnya kita nggak pernah bisa barengan gitu ya. Tapi sekarang karena alhamdulillah mereka kesibukannya hampir sama, liburnya hampir sama gitu ya. Jadi akhirnya kita putuskan dari tahun kemarin ada iktikaf keluarga. Nah, kita yang laki-laki ini nanti kalau tengah malam itu menghabiskan diskusi tentang seputar Quran, seputar agama gitu. Kita saling menasehatilah dalam kesabaran dan kebenaran. Tapi juga penuh canda tawa gitu. Tetap diajak di kondisi yang menyenangkan gitu ya, supaya adik-adiknya juga nangkapnya juga nggak berat gitu kali ya. Tapi sebelum ngobrol lebih lanjut lagi, kita kenalan dulu ya. Nyaris sih kan saya hampir semua kenal gitu ya, tapi mungkin sahabat Al-Qudwa juga pengen kenal dulu dari Pak Ivan dulu berarti ya. Pak Ivan Said Afandi. Oke, langsung ke belakang deh kayak atau ke Vika ya, yang tua dulu. Harus gitu ya. Biar tahu silsilah keluarganya gitu. Urutan saudaranya Urutan saudaranya gitu. Halo sahabat Al-Qudwa ya. Paling lain sahabat Al-Qudwa. Aku Vika Nafisat, kebetulan adiknya Ivan yang kedua. Anak ketiga berarti. Pak Ivan berarti yang pertama ya tadi ya. Kemudian yang kedua ada ya. Dijelasin teh. Yang kedua kebetulan beliau tinggal di kampung halaman gitu, di Cipanas. Iya, di Cipanas bersama anak-anaknya. Sudah menikah. Alhamdulillah. Terus LDM ya sama suaminya gitu. Oh, Masya Allah. Oke. Pejuang LDM. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Habis itu langsung ke Vika. Iya, aku. Aktivitas Vika ngapain aja nih? Aku alhamdulillah mengajar di RT Kiki, Rumah Tahfidz Qasrul Quran. Hari-hari ngajar ya? Ngajar, alhamdulillah. Siap. Next, lempar ke silsilahnya kemana lagi? Ke Rikza. Ini saya kenal nama-nama mereka karena mereka adalah salah satu bagian dari saya gitu ya. Beberapa diajar sama saya gitu. Silakan. Baik, Bismillah, perkenalkan saya Rikza.
Biasa dipanggil Eza. Untuk saya anak keempat dari 8 bersaudara. Setelah Pak Ivan, ada Teh Pipi, ada Teh Vika, terus ke saya, ke Eza. Aktivitas sehari-hari ngapain aja? Untuk sekarang sih masih dalam masa pengabdian di Nurul Fikri Serang, jadi sedang mengajar juga. Oh, Masya Allah. Sudah berapa lama ngajarnya, pengabdiannya? Untuk mengajar sudah mau 3 tahun. Kalau untuk tinggal di Serang sudah mau 5 tahun. Karena mondok tadi. Karena mondok tadi. Oke, siap. Good. Oke, next. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ajron Adima. Saya anak kelima dari 8 bersaudara. Dari Eja langsung ke Ajron ya? Ya, langsung. Oke. Terus? Alhamdulillah, status saya masih sebagai santri. Oh, santri. Mondok di? Al-Bahjah. Di mana itu? Pondoknya Buya Yahya. Aku nggak tahu. Di Cirebon. Oh, jauh banget. Cirebon. Oh. Tapi jadi programnya Al-Bahjah ini dipindah-pindah setiap tahun. Jadi tahun pertama dulu di Cirebon, tahun kedua dipindah ke Cianjur. Berarti kamu nomaden gitu, pindah-pindah. Ikut juga gitu maksudnya? Iya. Oh. Terus tahun ketiga kemarin dipindah lagi ke Majalengka. Oh, ada ya pondok kayak begitu? Ada. Aku baru tahu. Tapi mungkin ada ini kali ya, ada visi misi tertentu gitu ya, kenapa harus pindah-pindah? Gitu. Aku juga kebetulan pindah-pindah juga. Serius? Bukan, maksudnya pondok pesantrennya pindah-pindah, bukan, sorry, maksudnya bukan berarti pindah seperti pindah sekolah kan? Enggak, masih dalam satu lembaga itu kan? Karena programnya kita udah beda, jadi di suatu tempat cuma ada program itu, jadi kita beralih ke tempat lain untuk program yang lain. Oh iya, berarti kan karena hebat kan programnya gitu. Iya, oke. Katanya tujuannya juga buat menambah pengalaman kan? Udah pasti sih ya. Oke, beda tempat, beda pengalaman. Next, lanjut. Azik yang grogi nih dari tadi. Ikut klub public speaking tapi masih grogi. Ayo Teh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia. Saya siswa dari SMA Terpadu Al-Qudwa. Oke, kelas berapa Teh? Kelas 10. Kelas 10. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Mariam Konitat. Aku dipanggil Onit. Oke, Onit. Dan aku sebagai siswa SMP Terpadu Al-Qudwa, sekarang kelas 7. Kelas 7. Oke, sudah lengkap berarti ya. Satu lagi? Satu lagi kemungkinan Lebaran ini nggak pulang. Oh, namanya siapa? Namanya Dade. Dade. Sekarang di Bandung. Dade itu berarti yang keberapa? Berarti ke adik dari. Nah, kena. Lah, dia bingung. Berantem dulu deh. Benar. Kena ya, kan kena. tadi tahun lahir aja udah tahu. Nggak apa-apa yang Pusing. saking banyaknya. Oke, nggak apa-apa yang penting kompak. Oke, Dade berarti adiknya dari Ajron. Ajron, oke. Sekarang apa aktivitasnya dia? Jadi masih santri. Kebetulan mohon doanya kepada sahabat Al-Qudwa. Tadinya rencananya sebelum Ramadan dia diberangkatkan umroh, tapi kemudian diundur di Syawal. Katanya ya ibu-ibu pengajian tuh ngumpulin uang untuk memberangkatkan umroh Dade ini. Karena apa? Karena apa yang sudah dilakukan oleh Dade? Dia telah selesai menghatamkan 30 juz gitu. Sehingga apresiasinya dari ibu-ibu pengajian itu berupa diberangkatkan umroh. Ibu pengajian diajarin sama Dade? Di kompleks tersebut. Di kompleksnya. Diajarinya sih sama gurunya Dade gitu ya. Ibu-ibunya gitu. Masya Allah. Udah rezekinya anak itu kayaknya ya. Rezeki anak soleh. Masya Allah. Anak soleh. Sukses berarti ya Pak Ivan ya ngajarin adik-adiknya. Gimana sih Pak Ivan coba saya nggak bilang mendirect gitu ya, tapi mengkompromiskan itu semua gitu sehingga nyaris semua muaranya di Al-Quran gitu. Padahal kan masing-masing tentu setiap anak berbeda ya, kita sepakat gitu. Mia mungkin kecenderungannya kemana, Onit kemana gitu. Tapi seolah sama Pak Ivan di tanda petik dipaksa atau tidak gitu ya, kayaknya mengarah ke situ gitu. Kalau gimana? Yang saya pahami ya,
menurut saya yang paling kuat cita-citanya untuk memiliki anak-anak penghafal Quran justru adalah ayah ibu kami. Mereka lah yang sangat setiap hari mungkin berdoa agar kami bisa mencintai Al-Quran, belajar bersama Al-Quran. Dan kami rasa keberkahan itu meskipun mereka berdua sudah tiada, tapi ya karena taufik dan hidayah Allah ya, mereka dasar orang mereka anak-anak baik juga mungkin ya, didikan dari orang tua yang baik, sehingga ya mereka mudah-mudah aja diarahkan. Gak mengalami kesulitan gitu, diarahkan kemana juga gitu ya. Oke. Itu yang Pak Ivan saksikan sendiri gitu dari Bapak dan Ibu gitu ya. Bentuk dari kontribusi Bapak dan Ibu untuk mengarahkan kepada Al-Quran itu seperti apa yang Pak Ivan lihat? Sebenarnya kalau saya rasakan, Bapak itu dia punya keinginan besar anaknya yang hafal Quran, tapi dia menunjukkan tidak mau memaksa. Suatu hari begini, yang saya yakin kenapa sangat ingin itu, saya mau kuliah, Pak Lilo. Saya mau kuliah. Kemudian udah begitu saya izin ke Bapak, saya mau kuliah. Katanya, boleh silakan. Bapak senang hati, cuma kamu punya banyak adik gitu. Kalau Bapak nggak bisa biayain, kamu bisa nggak biaya sendiri gitu. Saya siap, saya bilang gitu. Nah, begitu seibu kepala sekolah saya ini kan istrinya Pak Haji Nurjaya waktu itu. Di SMA 1 Cipanas ya. Beliau merekomendasikan saya. Ada Ustadz Gusnadi waktu itu datang ke sekolah gitu kan. Kemudian merekomendasikan kami untuk bisa belajar Al-Quran di Subang. Begitu saya kasih tahu informasi itu luar biasa. Senangnya luar biasa Bapak hari itu ya. Itu katanya itu yang paling Bapak inginkan dari dulu gitu kan. Nah dari sanalah ternyata kemarin itu dia hanya menyemangati aja, sebenarnya di hati kecilnya sebenarnya dia ingin anaknya itu menghafal Al-Quran gitu. Allah. Jadi nggak mau mencederai cita-cita anaknya, tapi juga ada harapan yang ingin digantungkan pada anaknya. Masya Allah. Terus pada akhirnya Pak Ivan ambil tuh hari itu, gitu. Terus dijalani dan alhamdulillah semenjak saya berinteraksi dengan Al-Quran, saya merasa banyak perubahan terhadap diri saya sendiri, sehingga hal yang paling ingin saya lakukan adalah perubahan itu dirasakan oleh adik-adik saya. Oleh adik-adiknya juga diwariskan. Makanya akhirnya saya diskusi kepada orang tua bagaimana kalau seandainya saya arahin mereka ke Al-Quran semuanya gitu kan. Mereka sangat senang sekali. Jadi niatan untuk mengarahkan ke adik-adiknya ke Quran itu udah dari sejak dulu. Semenjak mereka masih ada. Masih ada. Itu luar biasa, mereka sangat support, sangat setuju, bahkan ya mungkin tidak semuanya tadinya dengan sukarela masuk ke dunia Al-Quran gitu kan, tapi karena doa mereka, keikhlasan mereka terus memotivasi kita, akhirnya alhamdulillah mereka semua sekarang dalam proses menghafal Al-Quran. Masing-masing punya target hafalan sendiri ya. Jadi penasaran background Bapak kayak gimana sih? Entah itu pendidikan atau mungkin pengalaman hidup dan sebagainya, sehingga seolah-olah punya visi yang begitu besar sekali gitu. Bapak itu sebenarnya adalah santri di pesantren ya. Cuma dia tertarik ke dunia bisnis. Akhirnya kehidupannya yang saya tahu ya, mungkin mereka nggak tahu ya karena terhenti dari siapa sih apa namanya? Dari Panit. Jadi yang mereka tahu, tapi mereka masih kecil, belum tahu bagaimana resep terbang Bapak gitu ya. Jadi kalau Pak Ivan udah tahu, ini, saya udah usia berapa? Saya udah SMP, SMA, menginjak SMA. Udah cukup ngerti lah tentang hidup lah ya, gitu kasarnya. Jadi dia berkecimpung di bisnis sampai jadi pembisnis sukses lah gitu ya, sampai menikah dengan ibu menurut cerita beliau gitu ya. Nah namun ternyata setelah pernikahan ini ekonomi tidak makin membaik, tidak stabil gitu. Bisnisnya nggak terlalu baik lah kasarnya gitu. Sampai beliau jadi satpam di Pondok Modern di Cipanas. Masya Allah. Jadi dia jadi satpam di sana gitu kan. Kemudian suatu hari beliau sakit sehingga tidak bisa melanjutkan. Sementara anak-anaknya masih kecil-kecil gitu kan. Tapi beliau saat itu justru masyarakat membutuhkan beliau sebagai ustadz kampung lah, kiai kampung gitu ya. Yang karena dituakan lah gitu backgroundnya memang background pesantren gitu. Jadi beliau ya sehari-hari ya mengajar ngaji masyarakat aja gitu. Setelah mereka ini udah gede-gede gitu, mereka mungkin taunya bapaknya itu guru kiai, ngaji guru ngaji gitu.
Padahal sebetulnya pembisnis dulunya Bisnis ya. dulunya. Oke. Terus apa namanya? Kalau ibu sendiri gimana? Kalau boleh tahu nih. Kalau ibu itu ibu rumah tangga, dia juga punya background pesantren. Kalau beliau tuh pokoknya penyeimbang lah. Jadi yang punya visi itu bapak, gitu kan, ayah, kami manggilnya apa gitu kan. Ke ibu kami manggilnya emak, gitu kan. Jadi emak itu ya mendukung semua yang dicita-citakan apa gitu. Kalau apa ingin begitu ya didukung gitu. Jadi bahkan ya penyeimbang. Apa sebenarnya tidak terlalu tegaan kepada kita. Kalau kita ingin ini maunya diturutin. Tapi kalau emak udah bawa sapu aja kayaknya gitu. Iya, tapi emang gitu ya. Pada akhirnya apa namanya, pendidikan berjalan dengan semestinya karena satu sama lain saling berperan gitu ya. Nah, ini juga yang barangkali sebetulnya yang terjadi pada apa sama emak itu sedang terjadi pendidikan yang sebenarnya gitu. Apa sebagai kepala sekolahnya, kemudian emak itu sebagai apa namanya ya, pengejauhan kurikulum dari apa gitu ya. Dalam kesehariannya gimana emak mencoba untuk mendidik kepada anak-anaknya gitu, maksudnya menerjemahkan dari konsepnya apa gitu, yang Pak Ivan tahu. Kalau yang saya tahu, mungkin yang lain sabar ya, nanti kita ngobrol dengan Pak Ivan dulu. Entah mereka ngerasain atau enggak. Di fase awal emak itu galak banget. Oh ya Allah. Itu pokoknya kita kalau. Kenapa Pak Ivan menyimpulkan kayak gitu? Emang pernah punya pengalaman? Pokoknya hampir semua. Oke, nanti kita tanya satu-satu. Galak banget, tapi setelah dewasa. Sorry, galaknya galak fisik atau galak cerewet? Cerewet. Seperti perempuan pada umumnya. Ya, pada umumnya emak-emak biasa. Oke. Jadi kalau udah perintah emak itu nggak ada yang boleh menolak, nggak berani juga gitu. Kalau nggak sambil nyuci tetap ngomong gitu ya. Si kata kiki gitu. Oke, terus. Jadi saya merasakan fase itu gitu kan, emak yang galak gitu kan. Tapi setelah dewasa baru sadarnya, oh itu untuk mendidik kita agar kita on the track aja gitu. Jangan sampai seperti orang-orang yang lain gitu. Itu love language-nya emak ternyata gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian, aduh sorry nih, kalau pada akhirnya harus ngomongin bagian yang ini gitu. Saya agak-agak sedikit sensitif sih soalnya kayak gitu. Tapi kan fase hidup harus tetap berjalan gitu ya. Kemudian salah satu atau memang berbarengan pulangnya? Oh, lebih awal bapak dulu. Awal-awal COVID tuh ya. Oh, COVID. Tapi beliau kalau di kampung mah nggak ada COVID ya. Iya. Tahun itulah, tahun 2019. Tapi emang maksudnya faktor COVID atau gimana? Kayaknya sih bukan sih ya. Karena di kampung juga belum ada COVID waktu itu, cuma di TV-TV aja gitu. Jadi beliau meninggal 2020, berarti masuk 2020. Saya udah lupa tahunnya. Kemudian COVID aja intinya ya. Emak berapa tahun setelah itu? 2 tahun. 2 tahun berikutnya. Oke. Iya. Kan jadi pincang deh tuh. Ya kan? Gimana tuh masa-masa itu? Pak Ivan sebagai tentu saja anak pertama gitu kan ya, yang udah pasti estafetnya dikasihkan ke Pak Ivan. Atau justru sebetulnya ada obrolan khusus gitu, deep talk atau semacam ngobrol khusus dengan emak sama bapak gitu yang akhirnya membuat Pak Ivan take over ini keluarga. Kalau apa sih ya mengisyaratkan perpisahannya udah lama sebenarnya. Semenjak sakit aja beliau. Sakit waktu di jadi satpam itu. Sakit itu sering banget sakit. Bahkan kadang-kadang membuat kita kaget, tiba-tiba pingsan apa segala macam. Tapi itu lama itu ya. Nah, akhirnya sampai beliau. Itu mungkin karena ritme kali ya, ritme jadi satpam itu kali ya. Mungkin bisa jadi begitu. Mungkin salah satunya itu. Nah, jadi ketika apa meninggal sih mungkin banyak dari kita pernah kaget-kaget seperti itu gitu. Jadi begitu apa meninggal nggak kaget-kaget banget gitu ya. Karena punya riwayat sakitnya sering gitu. Ya, itu untuk apa ketika apa meninggal ya akhirnya emak mengurusi anak-anaknya gitu kan seorang diri. Kami mau udah pada
berpencar di mana-mana gitu kan. Jadi emak itu di rumah aja dengan anak-anak yang kecil-kecil gitu kan. Dengan Onit sama Mia. Onit sama Mia sama Dade. Sama Dade masih. Dade yang bertiga. Nah, di sana yang fase yang menurut saya paling berat ya, maksudnya berat secara ekonomi, berat secara saya hampir setiap hari nggak tenang gitu. Maksudnya kalau harapan saya sebenarnya udah tinggal kita bareng-bareng aja gitu, bareng-bareng. Tapi kan saya nggak mungkin tinggal di sana gitu kan, karena saya adanya di Rangkas. Ada pekerjaan gitu kan. di sini. Tapi emak menganggap bahwa ini rumah emak, kita harus tinggal di sini gitu. Ada banyak histori yang tidak bisa ditinggalkan, kenangan dengan bapak kayaknya gitu sih. Dan saya jadi nggak bisa diboyong sama Pak Ivan gitu. Tadi niatnya Pak Ivan mau dibawa gitu. Ya. Cuma saya rasa emak itu sebenarnya punya kebijaksanaan dari dia tidak ingin mencampuri keluarga kecil yang sedang saya bangun gitu dengan Masya istri. Allah. Hari itu sudah menikah Pak Ivan. Sudah menikah. Tapi justru ketika emak meninggal itu, saya harus paling berterima kasih kepada istri saya. Kenapa? Luar biasa beliau. Oke, take your time. Kita coba ke Vika dulu deh. Oke. Ada yang tanya nih. Oke. Ke Onit dulu deh. Oke, Onit. Menurut Onit, Pak Ivan tuh kayak gimana sih? Secara personality, secara kepribadiannya gitu. Orangnya itu random. Anak alfa ya, bahasanya random. Oke. Kalau di luar itu suka sok cool gitu, padahal di rumah itu emang cool random banget. Oke, sok cool. Sok coolnya gimana? Gimana sih maksud sok coolnya? Pendiam, medium, gitu. Kayak diem aja. Oh, diem aja. Ya pernah marah nggak sih ya Ivan? Enggak. Pernah. Sebaik itu? Baik tapi nggak baik-baik banget. Onit pernah dimarahin nggak? Onit pernah melakukan kesalahan gitu, terus Ivannya marah? Enggak. Nggak pernah. Cuma ditegur doang. Tegur aja. Gimana tuh tegurnya? TH-nya gede nih kayaknya, disogok. Pernah nggak melakukan kesalahan gitu ke Ivan, terus Ivannya sampai marah gitu? Nggak tahu. Belum pernah? Atau Ivan emang baik aja gitu? Enggak. Semarah-marahnya Ivan tuh kayak gimana sih? Yang Onit tahu. Nggak mungkin dong baik terus Ivan. Iya sih. Kan lagi mendidik juga pasti ada masanya marah. Kalau lagi nggak mau sholat nih misalnya gitu tuh contohnya, diapain tuh sama Ivan? Disuruh aja. Suruh aja. Suka apa ya? Kalau nyuruh berkali-kali gitu. Kalau nyuruh tuh berkali-kali, terus kalau nyuruh itu suka sambil nyanyi-nyanyi gitu. Sambil nyanyi. Iya. Disinggung maksudnya. Pakai nyanyian. Contoh. Kayak gimana? Jadi penasaran, ada orang marahin pakai nyanyi. Nggak tahu. Kamu dengarnya kayak nyanyi kali, padahal ngomel. Ya itu. Kalau tidur tuh suka didingin, suka gini. Bilangnya gitu, jangan didingin gitu. Jangan di lantai. Gitu. Oh gitu. Dingin gitu ya, nanti takut masuk angin gitu. Oke. Tapi sejauh ini baik ya. Nggak mau. Oke. Oke. Saya ke yang pas nggak ada itu, pas siapa kira-kira yang posisi masuk ke remaja? Mia kayaknya ya. Mia, Dade. Oke. Coba ke Mia kalau gitu. Mia, waktu emak nggak ada gimana perasaan Mia? Hari Pasti itu. sedih. Pakai itunya, teh. Pastinya sedih banget. Sedih. Terus Kayak gimana ya? Kayaknya kayak ngerasa kehilangan banget. kehilangan banget. Deket banget ya sama emak.
Nggak tahu. Ya dekat lah sama ibu sendiri gitu. Oke. Teh Vika nih. Boleh. Oke, boleh. Teh, kalau Ivan tuh kan kehilangan dua orang sekaligus dalam waktu berdekatan itu nggak mudah gitu ya. Kalau Teh Vika memandang Ivan tuh gimana gitu, apa namanya, prosesnya gitu sampai akhirnya dia take over gitu keluarga di sini gitu. Yang menurut Teh Vika? Kalau aku ngelihatnya dari Ivan itu ketika kehilangan orang tua nggak nampakin sedih gitu ya. Jadi bener-bener kayak langsung sesigap itu gitu. Kita orang tua kalian ya gitu. Oh. Kayak ada statement begitu atau emang enggak dari kesehariannya gitu. Jadi dari aksinya ngarahin kita, terus mungkin termasuk juga ngebiayain kita gitu ya. Jadi kayak aku langsung abis ini nggak ada orang tuaku, pasti Ivan jadi orang tuaku gitu. Oke. Jadi nggak nampakin yang kayak gimana aja gitu. Jadi aku langsung kayak rasanya semua keluarga aku tuh tegar gitu. Jadi aku juga harus tegar juga gitu. Oke. Dengan versi Ivannya gitu ya, dengan coolnya gitu ya. Oke. Saya mau ke yang para laki-laki nih. Para laki-laki bantuin Ivan apa enggak nih? Jangan-jangan cuman ini doang. Kalau gitu. mau ngerosting mau. Iya, jangan deh. Kalian kan juga laki-laki kan ya, berarti kan ikut membantu pundaknya Ivan gitu ya. Sejauh mana kontribusi kalian untuk membantu Ivan? Aduh, berat. Gue pikir bakal ngerosting, ternyata pertanyaan berat katanya. Kalau kontribusi ngerasanya masih sangat kurang banget gitu kan. Soalnya selama di pesantren juga kan masih dibiayain sama Ivan gitu kan. Jadi kalau kontribusi masih sedikit banget gitu. Belum ya. Dengan belajar yang baik juga kontribusi sih sebetulnya. Amin, insya Allah. Oke. Kalau Eja nih, Eja kan sudah lulus juga nih. Gimana? Paling enggak lah gitu meringankan Ivan gitu. Cara Eja untuk ngebantu pundaknya Ivan supaya lebih ringan. Untuk meringankan beban Ivan ya, karena Ivan udah dari dulu bisa dibilang jantungnya keluarga ya, setelah emak dan apa ya. Jadi kalau semua keluarga itu kalau ada Ivan bisa dipastikan apa namanya, keluarganya jalan. Misal Ivan itu selalu ada program-program untuk adik-adiknya. Misal ada murojaah, ada sesi tadabur biasanya. Nah itu kalau ada Ivan pasti acara itu jalan. Nah kalau tidak ada Ivan kemungkinan tidak jalan. Oh gitu. Kok bisa gitu ya? Apakah emang respect semua gitu sama Ivan gitu? Bisa jadi karena emang kita respect ke Ivan dan juga karena belum ada kesadaran dari diri kita. Secara pengalaman juga mungkin belum mumpuni gitu kali ya, mengajak-ngajak atau mendirect orang. Betul. Gitu. Itu ada program-program yang Ivan gulirkan nih di keluarga nih. Betul. Apa yang Eja tahu selain apa tadi? Murojaah. Ya, jadi untuk program keluarga tuh biasanya kita setiap liburan mengadakan kayak mukhayam. Oh, liburan lebaran atau liburan semua, liburan lebaran juga. Semester. Oh, keren. Nah, kita diagendakan mukhayam gitu. Nah, selama berapa lama tuh, A? Tergantung maunya kita. Kadang 3 hari, kadang 5 hari, bahkan sampai ada yang seminggu. Nah, ketika mukhayam itu ada programnya dari Ivan bahwa kita harus murojaah, harus menambah hafalan, harus ada tadabur. Terus keseharian yang biasa kita lakukan seperti mencuci atau terus mencuci, terus membantu keluarga itu kita harus lakukan sendiri. Sesuai tugasnya masing-masing. Jadi nggak cuma sekedar Qurannya aja yang dimaksimalkan, tapi juga peran dalam keluarganya gitu ya. Dibagi-bagi tuh, siapa yang nyuci piring, siapa yang bersih-bersih gitu ya. Oke, sip. Di rumah itu? Mostly di rumah atau di tempat lain? Ya. Programnya sih di rumah Ivan. Kebetulan Ivan kan udah punya rumah di
Di mana? Boleh sebutin? Sebutin aja. Kenapa emang? Di Kampung Panyandungan di Maja. Nah, setiap liburan kita berkunjung ke rumah Ipan di sana. Oke, keren. Sekarang ke Ipan lagi. Tadi nyinggung program-program nih. Kalau secara saya lihat sih ya, secara kasat mata kan Pak Ipan juga berumah tangga belum cukup lama kan gitu ya. Itu otomatis kan secara belajar pariting juga ini gitu. Tapi kok udah kelihatannya bagi adik-adiknya program-programnya cukup worth it gitu. Punya bekal dari mana gitu maksudnya kan. Tiba-tiba muncullah ide-ide program segala macamnya gitu. Saya rasa itu petunjuk dari Allah ya, petunjuk dari Allah. Maksudnya saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya supaya mereka bisa tetap kondusif on the track. Bagaimana caranya? Saya selalu meminta karena saya sadar saya pengetahuannya kurang, kehidupan berumah tangga apa juga tidak lama gitu kan. Sementara saya punya tanggung jawab untuk menjadi motor bagi mereka gitu. Nah, dan saya yakin Allah itu nggak mungkin ninggalin saya gitu kan. Begitu saja ya. Nah, pasti Allah tahu bahwa saya mampu. Dan kalau saya bilang nggak mampu, justru saya yang salah berarti gitu. Karena mengkhianati yang Allah percayakan kepada saya gitu. Masya Allah. Kalau kita lihat ya, isu-isu di luaran sana itu kan biasanya kalau orang tua berpulang duluan gitu ya, suka ada perubahan yang signifikan dari anak-anaknya gitu, entah karena bentuk kekecewaan dan sebagainya nih. Pak Ipan sendiri melihatnya ada nggak begitu apa sama emak berpulang duluan, anak-anaknya sempat ada yang belok-belok dulu atau nggak, atau memang Pak Ipan langsung mengelola itu semua gimana caranya supaya anak ini nggak kehilangan, nggak ada kekecewaan yang berat gitu, kehilangan gitu dan sebagainya. Ya itu seperti yang tadi disampaikan Pika ya, caranya adalah kita menghibur mereka seakan-akan kita nggak apa-apa, kita sama aja, ada emak dan tidak ada emak, ada apa tidak ada apa, kita tetap keluarga gitu, bukan menjadi masalah yang berarti gitu kan. Meskipun saya yakin mereka sangat kehilangan sekali, manusiawi juga manusiawi, kan ya. gitu kan. Cuma saya menormalisir semua itu biar kehilangan itu tidak membekas di hati mereka gitu. Dan saya berharap mereka punya kesibukan-kesibukan yang bisa melupakan hal tersebut, bisa gitu. mengalihkan ya. Melupakan enggak dong. Mungkin ya. Ya, mengalihkan hal tersebut. Makanya mereka akhirnya dipilihkan pondok-pondok tahfidz dan lain sebagainya, yaitu dalam rangka itu. Dan sebenarnya satu hal lagi yang saya itu seperti yang Pak Lilo sampaikan, ada kekhawatiran, kekecewaan kepada orang tua apa segala macam, atau bahkan mengutuk takdir, itu yang saya nggak mau gitu ya. Karena kita itu salah satu rukun iman kita adalah iman kepada qada dan qadar. Jangan sampai kita menganggap bahwa takdir itu keburukan bagi kita gitu kan. Nah, makanya saya ingin memotret kebijaksanaan orang tua saya lewat buku pertama saya yang Ibuku Madrasah Cintaku, biar mereka tahu ini loh sosok ayah ibu kalian gitu. Meskipun itu tidak sepenuhnya fakta ya, jadi novel fiksi, tapi terinspirasi dari mereka gitu. Ada nggak yang orang tua, entah itu dari apa atau dari emak, yang yang dilakukan untuk pendidikan anaknya lalu Pak Ipan coba contek gitu, atau justru sebaliknya ada yang kayaknya udah nggak relate dengan kehidupan adik-adiknya nih gitu, akhirnya nggak diambil gitu. Ketika ngomongin parenting nih gitu, ada nggak pola asuh yang Pak Ipan ambil gitu? Gimana ya? Saya sih sebenarnya nggak mengerti itu parenting gitu ya, Pak ya. Cuma suatu kesadaran pernah ada dalam diri saya bahwa ketika saya menghafal Al-Quran itu, saya merasa ada perubahan dalam diri saya. Saya ingin itu juga dirasakan oleh adik-adik saya. Makanya saya diskusikan dengan orang tua saya. Saya ngerasa berubah loh, Bapak Ibu, dengan menghafal Quran. Gimana? Kalau boleh tahu perubahan yang seperti apa? Saya itu jauh dari sekarang ya. Dulu pemalu, nggak bisa ngomong, kemudian juga malu-maluin gitu ya.
Ya pokoknya Sayangnya saya nggak tahu masa lalu Pak Ivan ya, jadinya tahunya sekarang doang gitu, jadi nggak bisa komparasi gitu. pokoknya jadi saya insecure terhadap diri sendiri gitu ya. Nah begitu saya menghafal Al-Quran, saya merasakan wah ini pedoman kita nih gitu kan. Harus kita on the track di Quran nih gitu kan. Dan begitu saya diskusikan kepada mereka, entah mengapa saya ngerasa mereka itu mendukung apa yang saya anggap oh ini nih baik nih gitu kan. Gimana kalau seandainya adik saya nomor 2 dimasukin ke pesantren tahfidz seperti saya, boleh nggak? Oh boleh, silakan. Jadi seakan-akan mereka itu mensupport apa yang saya rancang waktu itu gitu. Jadi mereka seakan-akan mendukung apa yang saya dapatkan dari inspirasi-inspirasi itu gitu. Dan mereka ya bentuk parentingnya itu ya itu saya lihat dukungan, percaya penuh kepada anaknya gitu ya. Jadi kita kan anak kecil gitu kan, pengalaman nggak ada gitu kan. Mereka justru lebih tua, lebih dewasa, mereka sudah mengalami pahit manis kehidupan. Kok mereka percaya kepada apa yang kita idekan? Itu menurut saya ngerasa ketika tanda untuk diambil gitu, disambut gitu ya. Betul. Ketika mereka tiada pun saya bicara kepada saya udah biasa begini, nggak usah ngeluh, nggak usah apa gitu. Jadi seperti itu sih lebih. Ketika di luar dari adik-adiknya yang udah baik dari dasarnya gitu ya, ada nggak proses diskusi ketika entah itu mencoba untuk menerapkan program yang Pak Ivan gulirkan atau diskusi-diskusi seputar cita-cita mereka gitu. Kemudian dalam diskusi tersebut terjadi perbedaan, pertentangan gitu dan sebagainya. Kayaknya sering ya. Sering? Baru-baru aja tadi di motor juga saya lagi nasihatin Ajron. Gitu. Jadi saya sebenarnya sengaja juga bawa dia ke tempat percetakan buku gitu kan, naik motor, saya mau nasihatin dia. Jadi dia itu mungkin gak enak sama saya gitu kan. Padahal cuma 1 tahun lagi programnya. Dia pingin apa berhenti aja lah gitu kan, atau dia sambil kerja aja lah, kuliah aja lah gitu kan. Nah saya bilang, saya dulu seusia kamu itu pingin seperti kamu, belajar agama khusus apa segala macam gitu. Ya itu ideal banget gitu, dan itu yang saya harapkan, dan saya nggak dapat itu gitu. Waktu seusia kamu itu saya nggak dapat itu, dan sekarang manfaatkan gitu. Jangan bilang terbebani dengan saya, nggak beban, ini pahala gitu. Siap. Saya dapat pahala banyak, kalau bisa itu pun sebenarnya saya nggak banyak banget ngebantu dia ya. Ya semampunya saya lah. Memfasilitasi aja lah gitu ya. Semampunya saya aja, dia pasti juga di sana hidupnya nggak seperti yang lain, di fasilitas orang tuanya luar biasa gitu ya. Seala kadarnya aja kalau saya gitu. Di bawah percetakan? Dalam rangka ngambil itu ya, ngambil hikmah. Pesanan, tapi dia namanya dibonceng gitu. Jadi kan Rasul itu biasa mendidik anak-anak kecil itu dia diboncengin, terus kemudian dikasih nasihat gitu. Ya itu inspirasi saya. Emang sih. Masuk sih. Anak saya juga gitu, kalau lagi di motor suka ngobrol. Iya. Oke. Ke siapa lagi ya kira-kira? Ke Vika lagi deh. Kayaknya sih kalau lihat-lihat dari ini secara kasat mata saya aja ya, saya lihat dari SW-SW-nya Pak Ivan, terus juga dari Tevika juga gitu. Kayaknya Tevika nih kaki tangannya Ivan gitu lah kasarnya gitu ya. Bisa dikatakan kayak gitu nggak sih? Yang paling dihandalkan gitu kelihatannya. Enggak tahu. Ngerasa kayak gitu, atau kalaupun enggak gimana? Enggak sih kayaknya, maksudnya semuanya sama sih. Ivan maksudnya ngeliat kita semua kayak misalkan kayak ngeliat Vika bisa potensinya bisa dikembangin, ya udah gitu didukung, terus yang lain juga sama aja gitu. Jadi nggak kayak ke Vika karena mungkin Vika adiknya yang secara langsung yang paling gede di antara yang lain gitu, kayak harus ngasih contoh teladan gitu, enggak gitu. Jadi kayak ngalir aja gitu. Misalnya gini, ada satu momen tuh si Eja tolong ini dong kasih tahu gitu, suka kayak gitu nggak? Paling ke ini dua nih, ke Mia. Berarti diandelin, Gitu ya? iya gitu ya. Terutama mungkin lebih kepada cross gender kali ya, gitu. Iya. Karena kan ada beberapa hal yang agak sulit kalau diobrolin dengan beda ini gitu ya, beda jenis kelamin gitu kali ya. Makanya minta tolongnya ke
ke Vika gitu kan. Iya, paling ke ini dua nih. Kalau yang laki-laki kayaknya emang udah tugas Aipan Oh gitu. iya ya. Sejauh ini bentuk dukungan dan support Aifan tuh sampai mana nih? Sampai Dalam proses bertumbuhnya Vika. Sampai menghasilkan karya buku-buku. Itu mau yang saya bahas. Sampai menghasilkan buku. Oke. Cerita dulu kayak gimana niatan Vika pengen bikin buku lalu kemudian disupport sama Ivan. Dulu pernah bulan Juni kayaknya udah mulai bosen gitu di pondok gitu. Aktivitas pondok mungkin ngerasa kayak kurang banyak bergaul di luar gitu, pengen tahu dunia luar tuh kayak gimana gitu. Terus habis itu minta support sama Ipan, kira-kira apa ya cita-cita yang bisa aku lakuin gitu. Terus beliau ngarahin ke kelasnya Pak Apri, kelas mentoring pemuda. Ya, aku diarahin ke situ. Ternyata di situ kita di prospek untuk bikin project mandiri gitu. Nah, aku kepikiran kayaknya aku suka nulis deh gitu. Terus ya udah aku bilang aja pengen jadi penulis gitu. Nah, dari situ aku melaksanakan projectnya. Projectnya bikin komunitas, menulis. Disampaikan nggak ke Ivan? Iya, yang aku bikin nih, aku langsung banget gitu kirim ke Ivan, ini project aku gitu. Presentasi langsung, gitu? Iya, terus kata Ivan, keren banget, lanjutin gitu. Asik, oke. Gitu, terus didukung, ya bener didukung sampai bener-bener didukung, sampai beliau sendiri aja punya penerbitan gitu. Jadi menerbitkan buku aku juga gitu. Terus ya itulah, pokoknya bentuk dukungan beliau tuh dari aku bilang pengen jadi penulis sampai aku diarahin, bahkan komunitas itu kan sekarang aku juga punya komunitas, itu arahan dari beliau. Kalau beliau nggak bilang, Kak ayo kita gerakin komunitas, kayaknya aku belum pede deh gitu. Jadi sampai bukunya pun ada secara fisik di tangan Vika. Tunjukin ke kamera dong biar sahabat Al-Qudwa. Boleh ke sahabat Al-Qudwa. Mana kesini? Situ boleh. Judulnya apa nih? Ini Ketika Jiwa Menemukan Cahaya. Apa tuh maksudnya ya? Sosok anak senja deh, gitu judulnya. Kenapa? Apa yang terjadi pada dalam buku itu? Pak Lilo, ini aku kebetulan terinspirasi dari buku pertamanya RT Kiki, judulnya Kisah Cita Perindu Surga atau apa gitu, aku lupa. Itu tuh menceritakan tentang orang tua yang punya anak-anak penghafal Quran. Gitu. Anak-anak batita mungkin ya, bayi 3 tahun gitu kan. Terus mereka tuh bercerita kayak seolah-olah bener-bener nikmat banget punya anak penghafal Quran, tapi mereka belum menghafal Quran gitu. Belum mampu gitu ya? Iya, di situ aku kayak, kok bisa ya mereka yang belum itu merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa, sedangkan aku belum gitu. Aku ngerasa kayak bertahun-tahun aku ngafal Quran, ya biasa aja gitu. Mohon maaf ya, maksudnya ini mungkin perjalanan aku gitu ya. Spiritual kan berbeda-beda orang ya. Orang berbeda-beda gitu. So aku ngerasa kenapa bisa kayak gitu gitu. Kok aneh gitu. Jadi akhirnya dari situ aku kepikiran kayaknya aku bikin antologi deh sama teman-teman. Nah, itu kebetulan pas udah jadi komunitas itu kan, di komunitas kita mau bikin antologi gitu-gitu kan. Terus habis itu ya udah aku ajakin teman-teman aku, dan alhamdulillah teman-teman pondok aku mau gitu. Jadi di sini ceritanya tentang perjalanan kita menghafal, perjalanan kita mengenali Al-Qur'an, perjalanan kita merasa hidup kita dirubah sama Al-Qur'an gitu. Nah, ini mungkin ada di sini. Berapa orang yang berkontribusi? Ada 12 orang. 12 orang. Mostly teman-teman ya, atau ada orang lain diajak juga? Teman-teman pondok sama mungkin ada beberapa guru aku. Terus murid aku juga, mungkin salah satunya alumni Al-Qudwah juga, Aufa. Oke, di situ juga ya. Harga yang bisa ditunjukin ke orang-orang? Nggak apa, udah PO atau memang udah bisa didapetin? Masih PO? Kebetulan ini hari terakhir kita PO. Nggak apa-apa. Tapi dicoba aja. Karena gini, brandingannya pengennya teman-teman membeli sesegera mungkin, karena ini kan hari-hari terakhir Ramadan ya. Gitu. Jadi pengen segera dipesan, pengen segera dibaca. Biar bermakna Ramadannya. Ya, relate gitu. Dengan menghatamkan Quran gitu. Iya, betul. Semoga ada jiwa-jiwa yang merasa kayak ternyata cahaya aku akan ketemu gitu setelah aku. That's why kenapa judulnya Ketika Jiwa Menemukan Cahaya. Jadi berapa? How much money? Oke, di situ aja ya. 85.000 guys. 85.000 guys. Oke, siap. Kalau misalkan mau kemana nih teman-teman yang nonton?
Oke, kalau misalkan mau sebenarnya habis selesai PO ini pengiriman langsung misalkan kelar tanggal 15-16 kita langsung buka PO lagi kok. Gitu. Insya Allah seluas-luasnya sebanyak-banyaknya. Selagi masih ada yang pesan Insya akan Allah dibuka kita sesi-sesi berikutnya PO-nya ya. Oke. Boleh DM ke Tevika kan atau ke siapa aja nih yang ke aku. Oke, boleh. Oke, sip. Jadi sahabat Alku 2, kalau misalkan berminat dan tertarik ingin membacanya boleh langsung ke DM-nya Tevika. Mau disebutin itunya? IG-nya? Boleh dong, kan promo. Dapat IG-nya namanya Vika Nafisat. Simpel aja insya Allah. Oke. Mangga silahkan nanti bertransaksi ya. Oke. Melihat pencapaian dari Vika seperti ini, bagaimana sang kakak melihatnya? Kasih lagi dong. Harus bangga dong. Sangat bangga, sangat bangga, dan saya lihat Vika sungguh-sungguh mengikuti yang diajarkan oleh mentornya Pak Apri gitu kan, dan realistis capaian-capaiannya, dan mungkin di antara 3 proyeknya 2 udah terlaksana ya, tinggal 1 lagi dia mau bikin podcast katanya gitu. Masya Allah. Kompetitor nih. Lebih mudah lagi. terus. Gitu. Ya, saya luar biasa banget melihat Vika ini setelah dia sebenarnya Vika ini tinggal bersama saya ya bukan karena tanpa alasan. Saya butuh penjembatan untuk mereka berdua ini. Jawab berarti kan tadi. Jadi Vika itu bisa menjadi jembatan saya untuk ngobrol dengan 2 anak ini. Saya kalau ke anak perempuan saya nggak tegaan, Pak. Kalau mereka udah biasa, saya gimana juga. Penyederhana gitulah ya, penyambung lidah ke yang putri-putrinya gitu. Gitu. Terus ini kan qadarullah anak-anaknya baik-baik. Kita kalau ngomongin misalnya kalau ada salah satu yang nggak baik, Pak Ivan gimana? Alhamdulillah ya, kita ada salah ini kalau lagi ngomong ini aja ya, POV aja POV Pak Ivan. Kalau ada salah satu aja yang ternyata tidak sejalan gitu, Pak Ivan punya strategi apa nih? Alhamdulillah ya, semoga tidak terjadi ya. Enggak jauh-jauh amat sih. Misalnya salah satu nggak terlalu suka di Quran gitu, tapi tetap berkontributif gitu di masyarakat. Betul. Misalnya jadi politisi, misalnya gitu aja sih, gitu. Kan agak ini gitu. Sebenarnya beliau saya juga nggak merasa mereka itu sudah on the track dengan Al-Quran ya. Saya masih menilainya mereka proses, karena saya sendiri beranggapan bahwa kapan mereka on the track dengan Quran saat mereka punya kesadaran sendiri tentang Al-Quran, dan saya lihat semuanya berproses lah, termasuk saya sendiri mungkin masih berproses ya. Jadi hal yang tadi Pak Lilo sampaikan justru itu yang kita hindari, makanya kita bikin program-program kebaikan itu. Dalam rangka itu sebenarnya saya sesungguhnya dalam hati kecil itu ada kekhawatiran ke sana, makanya kekhawatiran ada mereka maksudnya ada yang menyimpang di antara kita semua gitu, ada yang menyimpang ke arah yang lain yang kita tidak sukai semuanya gitu kan, atau pergaulan yang tidak baik gitu. Itu yang sangat saya khawatirkan. Makanya itu kita bikin program-program ini bukan berarti mereka sudah on the track sebenarnya, tapi dalam proses itulah justru gitu. Dan setiap adik-adik punya prosesnya masing-masing ya. Paling penting sih saya mau kasih bold atau underline gitu ya, bahwa Pak Ivani memberikan pendidikannya itu berdasarkan kesadaran ya. Itu penting banget gitu. Kalau misalnya udah sadar, nggak perlu disuruh juga dengan sendirinya gitu ya. Sepakat deh. Oke. Di belakang mau ada nambahin lagi? Sambil nunggu, Tevika, di belakang sana ada satu kotak sampah, bukan kotak sampah sih, kotak imajinasi. Boleh diambil, kasih ke saya. Sambil nunggu, terima kasih Teh. Masing-masing statement deh. Memandang Ivan itu seperti apa? Dalam satu kalimat aja dah. Boleh ya, Pak Ivan ya? Siap-siap dengerin. Mau habisin ya? Nggak mesti baik-baik ya, nggak apa-apa. Maksudnya ya apa adanya aja. Dari saya. Satu kalimat aja entah. Satu kalimat ya. Boleh. Mungkin Ivan jika diibaratkan itu sebagai petunjuk jalan. Waduh, petunjuk karena memang dari dulu yang mengarahkan saya kepada Al-Quran, mengarahkan saya untuk terus pesantren itu Ivan. Saya masuk Al-Qudwah kebetulan ya. Salah satunya juga karena Ivan. Terus saya masuk
ke lembaga tahfiz di NF juga salah satunya dari teman Aipan. Jadi memang Aipan sebagai penunjuk jalan bagi saya. Masya Allah. Oke, next lanjut. Kalau dari saya, Aipan itu sebagai panutan. Panutan, oke. Saya sangat terinspirasi dari Aipan, bagaimana beliau berjalan Kegelapan. Apa dong? Apa berjalan dong? dalam menuntut ilmu. Oke, Terus kamu mau berusaha nyorotin di bagian dalam, ilmunya ya? berjuang untuk mandiri. Berlelah-lelahnya di ilmu ya. Itu Oke. yang saya sangat ini. Masya Allah. Makanya yang baik-baik mondoknya. Ayo lanjut, Mia. Mia gimana menurut Mia memandang Aifan dalam satu kalimat? Bagian yang ngeselinnya nggak apa-apa. Ya Ivan juga bukan kakak yang sempurna gitu. Kalau sekiranya apa? Mereka tuh penambah rame banget. Oh, Masya Allah. Aipan menurut aku rada cuek, Oh, rada cuek. apalagi kalau di sekolah. Cuek. Image tahu kan guru kamu. Kalau Pak Ila juga gitu. Menerima itu dia. Oh, Dia kakak aku. Gitu. belum sadar gitu kalau kakaknya berposisi seperti itu. Oke, sip. Cuek ya. Iya, oke. Ya nggak apa-apa. Kan tadi juga bukan cuek sebetulnya, agak segan kalau ke adik-adik putrinya mah makanya lewat Tevika ngobrolnya gitu. Ayo Anit. Gimana? Aifan tuh dalam satu kalimat. Aipan itu orangnya ngeselin. Oh, oke, ngeselin. Udah. Ngeselinnya itu Nggak ditambah. Hah? Nggak ditambah. ditambah Negatif. Ngeselin aja ya. ngeselin. Terus ngeselinnya itu ngeselin yang gitu. Yang Bikin greget gemas. gitu ya. Gemas. Oke. Sip. Teh. Kalau aku mungkin udah pasti sih inspirator ya. Oke. Semua jalan hidup yang aku, ya bener panutan, petunjuk jalan, inspirator, ya itu gitu. Role model jodoh juga nggak sih? Asik. Mungkin, Mungkin, iya benar. mungkin Aku ada. sempet nih bercanda dikit ya Pak Lilo ya. Kata aku kayaknya sosok yang aku pengenin kayak Aipan deh. Terus dia pernah sesekali gitu kan. Aipan nih kebetulan sering banget ngingetin masalah jilbab, berpakaian dan lain-lain ke kita semua yang perempuan-perempuan. Terus dia suka kayak kalau kamu mau dapet jodohnya kayak aku ya jilbabnya diturunin dong. Asik. Iya, Terus iya juga ya istrinya emang jilbabnya masya Allah banget. Ya udah gitulah. Pokoknya Oke. berumah tangganya juga termasuk yang sangat lucu gitu sama Tepon itu. Padahal Aipan sosoknya kelihatannya kaku gitu. Tapi kalau udah sama Teponi beneran seheboh itu, seasik Itulah rumah itu. tangga Iya, melengkapi. Jadi kapan? Aduh tolong dong ini, aduh nggak bisa. Iya, oke. Nah, Pak Ilo punya kotak ajaib nih. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, 1, 2. Ini ada 5. Ya, ambil 5 aja. Nah, tidak berlaku buat Aifan. Oke. Ambil 1, tapi jangan dibuka dulu ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Ceritanya, padahal gue yang bikin. Jangan dibuka dulu. Oke, nanti tinggal dijawab ya. Maaf Aifan ya. Oke, mau mulai dari siapa dulu? Dari atas, dari bawah? Siapa dulu? Dari Eja, sok Eja. Jangan dibuka dulu please, surprising soalnya. Satu-satu. Satu-satu. Sok dibuka dan dibaca. Bener-bener sih kebaca tulisannya. Kalau kamu dikasih kesempatan, Pakai mic-nya aja. kalau kamu dikasih kesempatan memperbaiki bagian mana yang ingin kamu perbaiki dari keluarga ini? Oh, oke. Aduh, Nggak tahu Pak. susah banget. Nggak apa-apa POV kamu sendiri aja. Mau diperbaiki ya? Mungkin kalau salah satu yang mau diperbaiki sih faktor ekonomi mungkin ya. Ekonomi. Karena- menurut kamu ekonomi. Karena menurut kami Jangan kami dong, kamu aja. karena menurut saya selama kami hidup selama kita hidup, keluarga kami hidup, kami merasa cukup, tapi tapi masih ada yang kurang gitu, Gitu. dalam bentuk ekonomi. Kenapa? Karena selama saya menempuh pendidikan pun saya mengambil
hal-hal yang gratis gitu, yang beasiswa. Jadi Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan beasiswa. tapi mungkin itu yang mau diperbaiki, mungkin faktor Menurut kamu ekonomi. gitu ya. Kalau ekonominya agak baik dikit, mungkin Bisa. bisa lah gitu ya. Berarti kamu yang memperbaikinya nanti. Insya Allah, insya Allah. Oke, sip. Tapi kalau nggak gitu nggak ada perjuangan ya Pak Ivan ya. Sok lanjut. Bismillah. Semoga gampang. Ya sih jujur takut nih. Kalau kamu punya uang banyak dan pergi jalan-jalan, pengen ngajak Kak Ivan kemana dan kenapa ke tempat tersebut? Pengen ngajak umroh. Mas. Amin, amin, amin. Kenapa? Apa namanya? Salah satu cita-cita saya pengen membanggakan orang tua untuk memberangkatkan umroh. Tapi dikarenakan orang tua saya udah nggak ada, makanya Insya Allah Ivan ini sebagai pengganti bagi saya. Amin ya Allah, amin. Saya boleh tepuk tangan nggak sih? Buat lanjut. Masih apa dulu? Anit Dulu. Unboxing. Ya, mudah-mudahan Anit ngerti ya maksud pertanyaannya. Takut loh kalau nggak dijawab dengan baik nih. Kalau hari ini Allah akan mengabulkan doa kamu secara langsung, kira-kira ada apa yang akan kamu panjatkan? Oke. Kok gitu? Pengen jalan-jalan. Jangan. Untuk Ivan nggak sih itu? Untuk Ivan deh, buat tambahannya. Untuk Aipan, biar Aipan mau ngajak jalan-jalan. Oh iya. Nggak pernah diajak jalan-jalan sama Ivan? Suka gak mau. Oh, nggak mau. Oh iya. Sejauh ini suka kemana diajak jalan-jalannya? Paling Kecuan. waduh karian ya. Jalan-jalan naik motor aja. Oh, sesederhana itu Pak Ivan. Iya, oke. Motoran aja gitu sama Ivan. Ya, tapi seru. Seru, oke, siap. Nih habis ini pasti dilakukan deh, percaya. Nah, percaya sama Pak Ilo. Oke, next mau siapa? Mia dulu. Apa ya kira-kira? Hal yang paling pernah mengecewakan Aipan. Nah, yang kamu lakukan yang pernah mengecewakan Ivan. Pas SMP nggak mau sekolah ke Alku 2. Terus kita ngobrolnya di Alku 2 lagi. Kenapa waktu itu? Kayak Pakai itu kan? sebenarnya kayak takut ngerasa nggak punya teman gitu. Oh, sama teman. Ternyata setelah sekolah di Alku 2, Ternyata kebetulan kan muridnya juga nggak terlalu banyak, jadi akrab ke semuanya gitu. oh gitu. Artinya? Ya kadang juga kayak kesel juga sekolah di sini, tapi Tapi nggak apa-apa sih gitu. ya nggak apa-apa. Iya. Kadang nggak semua apa yang kita inginkan harus dituruti. Kadang yang terbaik itu datang dari Allah, gitu kali ya. Siapa tahu ini yang terbaik buat Mia. The last but not least, ketika Kok pasti? Apa tuh? Parah ini, kenapa ya? Takdir kali ya? Kalau kamu menikah nanti, kamu pengennya Ivan jauh dari kamu atau dekat? Semakin dekat sih. Semakin dekat, tapi Ivan tuh ini kalau ngomongin tentang keluarga, maksudnya kalau misalkan nanti aku berkeluarga, dia selalu bilang kayak kamu udah jadi tanggung jawab suami kamu, bukan tanggung jawab aku. Jadi kayak misalkan ada masalah atau apapun ya selesaikan di masalah di keluarga kamu sendiri. Tapi kalau untuk urusan kedekatan, kita pengen semakin dekat, pengen semakin banyak berkolaborasi dan mungkin semakin panjang gitu, karena ceritanya aku punya dia gitu. Terus Ivan juga punya keluarga, ya kita collabnya lebih luas lagi gitu. Secara jarak nih gitu, mau jauh atau dekat? Kayaknya itu nggak masalah sih kalau menurut aku. Yang penting kedekatan hati. Iya, yang penting kedekatan hatinya. Oke, sip. Oke, nggak kerasa kita ngobrol banyak-banyak ya, Masya Allah. Dari obrolan-obrolan kita juga tadi selama beberapa menit ke belakang,
Jujur sih, saya banyak banget dapat inspirasi dari keluarga cinta ini. Gitu. Oke. Mereka belum masuk. Jadi ada pelantikannya, Bang. Oh, Ada pelantikannya. iya menarik. Yang Gimana melantik, coba? yang melantik itu istri saya. Jadi kalau istri saya sudah ACC baru dilantik. Pelantikan gimana nih maksudnya? Satu Ramadan. Kami satu Ramadan mereka ini baru masuk. Jadi kalau ini udah lama. Mau ngucapin selamat berpuasa. Terus habis itu kita apa dong namanya? Keluarga cinta. Apaan kan kita belum, aku sama Mia kan. Karena waktu itu Aipan udah tinggal sama Onit duluan beberapa bulan gitu. Jadi Onit udah direkrut nih jadi keluarga cinta. Terus kita mah nggak ikutan gitu. Ya udah direkrut gitu. Jadi akhirnya kita namanya keluarga cinta. Masya Allah. Gitu. Kirain ada syarat tertentu gitu ya untuk bisa masuk keluarga. Kayaknya harus jadi orang asik. Oke. Harus mudah diarahkan. Siap. Oke. By the way, keluarga cinta ini terutama Pak Ipan sendiri, next kira-kira apa nih yang menjadi harapan Pak Ipan ke depan? Yang jadi harapan saya terutama yang laki-laki ini Laki-laki. ya. Mereka kan calon ayah ya. Siap. Saya lagi nulis buku tentang mereka. Sedap. Tapi jangan dulu di sini ya, di Iya, perpustakaan aja dulu. Kalau 2 bayar. Ya, Gitu. Ya jadi buku ini saya dedikasikan untuk anak-anak laki-laki biar mereka belajar kebijaksanaan ayah gitu. Siap. Gitu. Jadi buku ini masih dalam proses lah, semoga dalam waktu dekat sudah bisa dinikmati oleh banyak orang. Tapi kita udah buka PO sih sekarang ya 10 hari Ramadan ini. Kalau yang berminat boleh juga nanti. Tapi belum selesai sih, belum selesai. Nanti aja promo berikutnya, podcast berikutnya. Podcast selanjutnya aja. Iya. Jadi fokus ke berikutnya itulah Pak Ipan fokus ke adik-adik laki-laki ya. Menyiapkan mereka menjadi calon-calon ayah. Oke. Mewariskan, kemudian juga nanti akan menular ke adik-adik yang perempuannya yang kecil-kecilnya. Masya Allah. Oke. Dari yang lain, mereka mau menambahkan closing statement? Vika mungkin? Cukup. Anit? Cukup. Oke, Anit. Terakhir deh Anit. Jangan bilang kencang, cukup. Anit, sayang nggak sama Aipan? Sayang. Sayang. Kapan terakhir Aipan meluk Onit? Nggak tahu. Udah lama banget deh. Nggak tahu deh. Kalau Aipan tuh sayang tuh bentuk physical touching, bentuk sentuhan-sentuhan itu kayak gimana? Nggak tahu. Enggak, emang kalau ngobrol gitu atau berdua aja tuh kena Ipan gitu suka Nah, tadi ngebenerin kerudung kelihatan bener rambut. kerudung kayak tadi. Kamu nggak apa-apa kayak digituin? Nggak apa-apa. Sayang banget sama Ipan ya? Nggak tahu. Oke. Iya, pasti sayang banget ya. Semua juga sayang banget sama Ivan ya. Kita sama-sama doain mudah-mudahan Ivan perjalanan hidupnya terus baik, disehatkan sehingga selalu membersamai adik-adiknya terus. Gitu. Saya tuh kalau sudah kayak gini, itu artinya banyak hal yang bisa saya dapatkan, banyak daging-daging yang bisa saya serapkan dari keluarga ini. Terima kasih Pak Ipan, terima kasih adik-adik semuanya yang sudah sharing dengan terutama untuk seluruh penonton dan juga teman Al-Qudwah semua di sini sudah sharing tentang kehidupan keluarga cinta di sini. Mudah-mudahan ada inspirasi, ada value, ada nilai yang bisa kita dapat dari obrolan yang hahaha ini gitu ya. Dan sahabat Al-Qudwah, demikian obrolan saya dengan keluarga Faifan. Mudah-mudahan sekali lagi ada nilai yang bisa didapatkan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Faifan sekali lagi, terima kasih Taifika, terima kasih Eja dan seluruhnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say goodbye ke kamera. Terima kasih.